Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Alpa TV spesial Ramadan BTS Bincang Tamu Sultan. Oke, selama 7 menit ke depan kita akan membahas tentang benefits Ramadan, yaitu makna Ramadan. Tamu kita hari ini seorang kepala sekolah di SMK Kampus Al-Farhan dan CEO di Sultan Group yang membawahi 5 perusahaan, salah satunya Edu Training Center Sultan. Bisa jadi referensi juga nih buat teman-teman yang mau buka bersama bareng teman, komunitas, keluarga. Langsung datang aja di Jalan Cimahi Girang, kilometer 3, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadodampit. Oke, langsung kita sapa aja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Hai. Puasanya lancar Pak? Sabar isinya lancar. Insya Allah. Oke. Hari ini kita bakalan bahas tentang makna Ramadan. Sebelumnya, Ramadan itu punya impact besar gak sih buat Bapak? Kalau bagi saya luar biasa Ramadan itu, karena dengan Ramadan berarti seolah-olah kita mengecas ya, mencharge ulang gitu. Kalau di komputer itu berarti kita menginstal ulang supaya performanya lebih maksimal lagi. Kita kebayangkan kalau kita punya komputer remote tidak bisa gerak, bahkan untuk buka Word aja misalkan lama banget gitu. Tapi setelah dicas, setelah diinstal ulang, itu performanya bisa cepat kembali. Nah ini juga sama dengan adanya Ramadan, kita harus menjadikan sesuatu sehingga beres Ramadan itu semangatnya kita menjadi semangat yang luar biasa kembali. Seperti itu. Oke. Dan menurut Bapak makna Ramadan itu apa? Kalau makna Ramadan itu sendiri, ya bagi saya adalah perubahan ke arah yang lebih baik ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan bulan Ramadan, tentu setelah bulan Ramadan itu kita harus menjadi lebih baik lagi. Novia misalkan ya, Novia sekarang usia udah berapa tahun? 16. Berarti anggaplah misalkan balik 9 tahun ya. Berarti kurang lebih Novia sudah berapa tahun tuh? 16 dikurangi 9 ya. Berarti berapa? 7 tahun ya. Berarti sudah 7 tahun Novia puasa. Kira-kira kalau kita sudah selama 7 kali puasa, ada nggak perubahan bagi Novia? Nah harusnya kalau kita memakai atau Ramadan ini kita gunakan secara benar, itu harusnya ada perbaikan, ada perubahan sebanyak 7 kali. Nah kadang-kadang kita ketika melakukan Ramadan sebanyak 7 kali ini tidak ada apa-apanya antara dan sia-sia. Yang tadinya ibadah gitu-gitu aja, Ramadan sih iya, kita semangat. Beres Ramadan kembali ke semula, misalkan. Apalagi Bapak, misalkan Bapak sudah usia di angka 4 ya, di kepala 4, berarti 40-an, itu berarti udah berapa puluh tahun Ramadan itu kita lakukan. Tapi ketika kita hasilnya ternyata seperti itu aja, itu sangat rugi. Maka dari itu harus ada perubahan, ya, harus ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Termasuk cita-cita kita pun sebenarnya dengan adanya Ramadan itu kita bisa tempuh, kita bisa capai. Karena apa? Karena esensi dari Ramadan ini adalah sebenarnya tadi kita mencas ulang gitu ya, merestar ulang gitu semua apa yang kita lakukan untuk lebih baik. Nah bayangkan kalau kita setiap 1 kali Ramadan kita ada perbaikan. Ramadan berikutnya ada perbaikan lagi. Ramadan berikutnya ada perbaikan. Harusnya kita menjadi orang yang maksimal, gitu. 1. Yang keduanya, apa yang kita harapkannya juga harusnya tercapai, gitu. Bagi Sylvia, betul ya? Novia. Novia, betul.
Bagi Novia, pernah nggak berhasrat gini? Ramadan kali ini saya ingin mencapai sesuatu gitu. Yakin nggak dengan hal itu? Yakin. Yakin, ya. Karena apa? Karena Allah akan senantiasa mengabulkan atas apa yang kita minta, apa yang kita rencanakan. Terkadang orang masih nggak tahu sini gitu. Kenapa kalau kita dikabulkan? Karena kita menuju pada sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Bahkan kita dibersihkan dulu oleh Allah. Ketika kita dosa-dosa kita kan yang menghambat keinginan kita ataupun terkabulnya doa-doa kita itu salah satunya mungkin karena banyaknya dosa. Iya. Nah sementara Ramadan ini kan Ramadan penuh dengan ampunan, ya. Bayangkan setiap apa yang kita kerjakan itu menjadi suatu ampunan, mengklirkan atas dosa-dosa kita. Siapa yang kita saum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa ya dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, keikhlasan, maka kita akan diampuni segala dosa sekarang masa lalu kita. Begitupun yang kedua, man koma. Kalau tadi man soma ya, saum. Sekarang man koma. Barang siapa yang kita koma di sini menurut para ahli di sini mengatakan di sini maksudnya sholat ya, sholat khususnya sebagai sholat taraweh. Jadi barang siapa yang kita sholat taraweh man koma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di situ juga kita lagi diampuni. Pertama kita saum diampuni, terus kita dilanjut dengan sholat taraweh kita diampuni juga gitu. Terus kita meminta ampun secara langsung diampuni juga. Terus kita misalkan bersedekah itu akan mengklirkan kita juga. Sehingga harusnya logikanya ketika kita Allah fasilitasi diri kita untuk diampuni, berarti kita menjadi orang yang bersih. Ketika orang yang bersih berarti apapun yang kita inginkan Allah berikan kepada kita. Ya, sampai tadi punya pengalaman. Pengalaman di 2 tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya itu Ramadan itu benar-benar menjadi harapan yang luar biasa, permintaan, dan pada waktu itu tidak, menurut logika tidak akan terkabulkan permintaan itu ya. Ada sesuatu yang pada waktu itu harus dibeli dengan nominal yang luar biasa. Secara akal kita nggak mungkin, kita nggak punya uang sebesar itu untuk membeli katakanlah tanah misalnya. Iya. Tapi dengan kita yakin kepada Allah dan Ramadan ini menjadikan salah satu ajang untuk meminta kepada Allah, dengan kesungguhan kita, dengan keseriusan kita, ternyata di setelah Ramadan Allah kabulkan. Ini sebagai bukti, bukan maaf di sini bukan mau takabur, tapi ingin menyampaikan ya, motivasi kepada yang lainnya. Ramadan ini sebagai momen kalian meminta, silahkan nih. Tentu ketika meminta, kita kan harus mengikuti apa yang disarankan oleh Allah, apa yang diharapkan oleh Allah. Kita diampuni dosa dulu, meningkatkan maksimal ibadah yaumiyah kita dan sebagainya. Sehingga ketika kita sudah sesuai apa yang diharapkan oleh Allah, insya Allah kita akan mudah gitu. Seperti contoh kita ketika andaikan kita seorang ibu atau bapak yang punya anak. Anak kita itu misalkan senantiasa ketika kita suruh, dia nurut. Ketika dia misalkan disuruh apapun, dia selalu nurut dan melaksanakan dengan baik gitu. Apa yang terjadi bagi kita? Pasti kita merasa senang dan merasa iba gitu. Sama dia, apapun permintaannya selalu pasti akan kita kabulkan. Karena apa? Karena dia selalu nurut, selalu mengikuti apa yang diinstruksikan. Beda lagi kalau misalkan anak kita misalnya, nah kita sholat di rumah nggak mau misalnya, nah tolong dong beliin gitu, dia nggak mau gitu. Biasanya kalau gitu kita juga nanti dulu deh misalnya di ini supaya
jadi pelajaran ke anaknya, sehingga permintaannya ketika dia minta kita syarat. Baik nah saya kasih ya, tapi harus sholat yang rajin ya. Ada syarat dulu sehingga tidak langsung. Tapi kalau misalkan anak itu senantiasa taat, anak itu apapun yang kita perintahkan dia laksanakan, jangankan dia minta, nggak minta saja saya kasih, kan gitu ya. Nah maka dari itu, ayo kita janjikan momen Ramadan ini, kalau masalah momen sebagai bulan ampunan, ibadah itu sudah kita sangat umum sekali. Iya. Ya, dan justru ini momen buat Anda, momen buat Anda semua untuk memaksimalkan menggapai cita-cita aja di bulan Ramadan. Nah itu mungkinnya maknanya bagi saya, ingin menyampaikan kepada semua, mudah-mudahan ini bisa, dan ini benar sudah saya rasakan gitu, seperti itu. Oke teman-teman, ayo kita manfaatkan di bulan Ramadan ini, perbanyak beribadah kepada Allah. Dan ngomongin tadi nih tentang perubahan, di video selanjutnya kita akan bahas tentang perubahan tuh yang kayak gimana sih dan contohnya apa. Nantikan video selanjutnya di episode kedua.